Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zomi Chandra. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran selanjutnya dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang baik. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya di sini Zomi Chandra dengan NPM A1M020029 dari kelas IPA 4A, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Akan menyampaikan video pembelajaran selanjutnya dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di video kali ini saya akan menyampaikan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu perencanaan. Pengertian dari perencanaan itu sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah dari perencanaan yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri tahun 2012 terdiri atas perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang disediakan dengan sewaktu-waktu. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengertian dari fungsi pengorganisasian sendiri diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Progres dari pengorganisasian menurut Sarwoto tahun 1978 meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Ketiga, perincian kegiatan. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Yang kelima, departementasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Yang ketujuh, stepping. Yang kedelapan, facilitating. Yang ketiga yaitu penggerakan. Pengertian dari penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Terpentingnya dari penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang banyak. Lalu yang keempat ada pengawasan. Pengertian pengawasan sendiri adalah proses penentuan apa yang dicapai. Tahapan menurut Manulang tahun 1987. Tahapan penetapan alat pengukur. Yang kedua tahapan mengadakan penilaian. Yang ketiga mengadakan tindakan perbaikan. Sasaran, yang pertama kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi bukan kepentingan individu, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Kesimpulannya, fungsi manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yang paling awal perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Itu saja video pembelajaran kita pada kali ini dengan judul fungsi dalam manajemen pendidikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.